Assalamualaikum, semangat pagi Bapak Ibu. Berjumpa lagi dengan saya, Imbu Yuwono, dan semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sosok seorang pemimpin wajib mengelola potensi walaupun dengan keterbatasan input yang ada. Dia harus menghasilkan output yang baik. Untuk itu, pemimpin wajib memahami kondisi dan melakukan diagnostik reading. Melakukan telaah mendalam, mengobservasi langsung, melakukan pendekatan, dan tidak boleh terburu-buru tentunya, atau memakai intuisi atau perasaan. Semua wajib dibuktikan dengan data. Jangan sampai salah melakukan penanganan. Analoginya sederhana. Misal, ada dua penyakit yang akan kita tangani. Kita prioritaskan sakit perut untuk penanganan mendalam. Kita cari sebabnya, bukan akibatnya. Ternyata hasil analisis akar penyebabnya adalah celana sempit. Sehingga kita harus ke tukang jahit, bukan diberi obat. Contoh lain yang lebih nyata, ada 3 isu wilayah. Seorang kepala daerah prioritaskan isu hunian ilegal di sungai untuk ditangani. Dengan harapan hunian tertata di sepanjang sungai. Dia mencari penyebabnya, bukan akibatnya. Akar penyebabnya ternyata tidak ada program sosialisasi yang rutin. Maka dirancang kegiatan proyek kali bersih dan program kampung deret. Bapak Ibu, untuk memulai menyusun atau memformulasikan diagnostic reading unit kerja kita, lebih mudahnya kita harus mulai dengan memahami produk apa yang wajib kita hasilkan dari tugas kita. Acuan kita adalah aturan yang ada. Mulai kita bidik dengan pertanyaan, adakah masalah untuk menghasilkan produk tertentu? Kedua, produk yang bermasalah tadi coba kita cek lagi dengan aturan yang ada. Seperti apa sih idealnya, standarnya, atau bisa kita sebut harapan kita. Jika di pemerintah, biasa disebut dengan perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Dengan bantuan materi agenda ketiga, kita juga bisa bertanya lebih detail. Bisa mengobservasi lebih dalam produk tersebut dari segi, misalnya, bagaimana komunikasinya, bagaimana perencanaannya, bagaimana penyusunan rencana kegiatannya, apakah ada digitalisasinya, bagaimana manajemen mutunya, bagaimana pengawasannya, dan terakhir, bagaimana monitoringnya. Ini bisa kita cari kelemahan dari produk tersebut. Dan ini butuh berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Atau kita perlu referensi contoh dari instansi lain yang dalam hal ini difasilitasi dengan studi lapangan.
Lalu kita tulis produk-produk yang bermasalah tadi, kita list gitu, kemudian prioritaskan. Masalah produk yang mana yang lebih penting, lebih mendesak, dan serius untuk ditangani. Yang akan menjadi core issue atau isu utama. Lalu rumuskan kalimat isu prioritas atau core issue tadi dengan kalimat negatif di depannya. Lalu analisis penyebabnya. Ingat, bukan akibatnya. Tapi selagi dan penyebab utama itulah yang akan dicarikan rencana atau planning solusi melalui kegiatan kreatif. Jangan lupa, setiap kegiatan dipikirkan juga resiko atau kendala yang akan dihadapi sejak awal, sejak dini. Dan bagaimana planning menanganinya, agar kita nanti lebih siap saat implementasi.